Nah, biasanya untuk di kelas itu contoh kasus kinematika dua dimensi itu contohnya adalah gerak parabola. Oke, gerak parabola kan di SMA juga udah pernah ya kita belajar. Nah, ini gerak parabolanya sama persis. Ini gerak parabolanya tanpa gesekan udara. Sederhananya adalah kita anggap angin itu nggak ada. Jadi nggak ada anginnya. Karena angin akan mempengaruhi bagaimana bendanya bergerak. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Misalkan saya punya sebuah bola nih, seperti ini. Yang namanya eh, gerak parabola. Maka bolanya itu akan dilemparkan membentuk suatu sudut. Sudutnya itu, kalau di parabola, itu terhadap sumbu X atau sumbu horizontal. Kayak gini. Nah, karena tidak ada angin, menyebabkan lintasan bola akan berbentuk parabola sempurna. Anggaplah kayak gini gitu ya. Oke. Nah, kenapa ini disebut sebagai gerak dua dimensi? Karena dia bergerak ke dua sumbu sekaligus. Dia bergerak ke sumbu X dan bergerak ke sumbu Y sekaligus dalam satu waktu. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengerjakannya? Cara ngerjainnya sama kayak kemarin. Bedanya, karena dia gerak ke dua sumbu, maka kita harus mengerjakannya dua kali. Kita kerjakan sumbu X dan kita kerjakan sumbu Y secara terpisah. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya itu tidak kita gabung ngerjainnya. Oke, Aksal masih ingat nggak waktu pertemuan sebelum-sebelumnya? Saya pernah bilang, apa yang pertama kali kita harus cek kalau kita ketemu soal kinematika sal? Ingat nggak? Apa yang pertama kali harus kita cek kalau kita Itu ketemu faktor soal? atau skala kan? Bukan. Coba baca lagi. Apa di pertemuan pertama kalau nggak salah? Apa yang pertama kali kita harus cek kalau kita ketemu soal kinematika? Coba lihat di slide-slide setelah vektor kalau nggak salah. Apa Gayanya. salah? Ada? Bukan. Kinematika kita nggak belajar gaya, Sal. Nanti kalau udah dinamika baru belajar gaya. Yang pertama kali kita harus cek itu adalah kita harus tahu jenis geraknya itu apa, Sal. Apakah dia GLB atau GLBB atau gerak tidak beraturan. Nah, tahu dari mana dia geraknya kayak GLB atau GLBB atau tidak beraturan? Tahu dari A misal. Artinya kalau ketemu kinematika, kalau kinematika yang pertama kali kita cek itu A-nya. Karena dari A itu bisa menentukan itu jenisnya apa. GLB, GLBB tidak beraturan. Paham, Sal? Kalau GLB, A-nya 0. Kalau GLBB, A-nya konstan, angka. Kalau tidak beraturan, A-nya itu fungsi waktu. Itu cara ngebedainnya. Paham, Sal? Memang, Pak. Oke, saya mau tanya, Sal. Menurut Aksal, kalau di sumbu X ya, di sumbu X, di sumbu X, si bendanya itu bergeraknya GLB, GLBB, atau tidak beraturan, Sal, di sumbu X. GLB. Kenapa alasannya? Um, Apa alasannya kenapa? Kenapa di sumbu X GLB? Kenapa, Sal? apa ya? Nah, Dia konstan ulang, ya? ulang, ulang. Apanya yang konstan? Kecepatan ya? Nah, ulang, 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 ulang. Dan arahnya. Ulang, ulang, ulang. Ya. Saya tadi bilang apa? Bagaimana cara membedakan itu GLB, GLBB, atau tidak beraturan? Paling mudah, lihat dari A-nya. Kalau nilai A-nya 0, itu GLB. Kalau A-nya berupa angka konstan, selain angka 0, namanya GLBB. Kalau A-nya suatu fungsi waktu, namanya tidak beraturan. Artinya, Sal, kalau Aksal ditanya, kenapa ini gerakannya GLB?
Ya, karena jawabannya, karena A-nya 0. Udah nggak ada jawaban lain. Kenapa ini pertanyaannya? Kenapa ini gerakannya di LBB? Karena A-nya konstan. Kalau Aksal jawabnya udah yang lain, itu berarti Aksal ngarang. Aksal nggak ngerti Ya, maksudnya. Paham, Sal? Jadi ada. sumbu X. Di sumbu X itu GLB, GLBB atau tidak beraturan, Sal? Dia lebih karena dia nol. Karena apanya yang 0? A ya. A-nya 0. Oke, Sal. Tahu dari mana A-nya 0? Tahu dari mana pada kasus parabola tanpa gesekan udara, di sumbu X itu A-nya 0? Tahu dari mana, Sal? Hmm? Sal biasa Karena kasih dia tahu loh, Sal. Karena, awalnya sudah bergerak. ngaca. Sal, kenapa bola kalau kita lempar ke atas, bolanya jatuh lagi ke bawah, Sal? Karena Kenapa udah di bola titik kalau kita... maksimal. Ulang, ulang, ulang. Kenapa kalau kita lempar bola ke atas, pasti bolanya akan jatuh ke bawah? Kenapa itu alasannya? Gravitasi. Gravitasi. Gravitasi itu sepadannya samanya dengan apa? Posisi, kecepatan, atau percepatan. Hmm. Gravitasi itu satuannya samanya kayak apa? Sama kayak satuan posisi, atau satuan kecepatan, atau satuan percepatan. Sama kayak apa dia? Posisi. Apa? Posisi apa? Coba satuan satuan gravitasi apa sih? Satuan kan G. G itu berapa sih, Sal? Nilainya berapa G? Berapa nilai G, Sal? Oh ya, empat. Berapa? Masa second ya? Nah, nilainya berapa nilainya? 10. 10. Satuannya apa, Sal? Masa second. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang menurut Aksal, kalau satuan meter per sekon kuadrat itu samanya kayak apa? Posisi, kecepatan, atau percepatan? Kecepatan. Kecepatan. Kecepatan contohnya apa, Sal? Oh, Percepatan. kecepatan Nah, per iya, kecepatan. percepatan. Oke. Gravitasi arahnya Hmm. kemana, Sal? G arahnya kemana? G arahnya ke Bawah. bawah. Selalu ke bawah, kan? Artinya, Sal, Bawah. pada kasus parabola tanpa gesekan Bawah. udara, tanpa gesekan udara, satu-satunya percepatan yang terjadi itu disebabkan oleh gravitasi, Sal. Dan gravitasi itu arahnya ke bawah atau ke sumbu Y negatif. Sekarang Axel lihat, ada nggak percepatan yang arahnya ke sumbu X, Sal? Ada? Ada nggak? Hmm? Ada nggak, Sal? Ada nggak percepatan yang arahnya ke sumbu X? Ada? Ada. Ulangi, Sal. Ulangi, perhatiin ya. Satu-satunya percepatan pada kasus parabola tanpa gesekan udara itu kan gravitasi. Dan gravitasi itu arahnya ke bawah Ya. atau sumbu Y negatif. Terus saya mau tanya, ada nggak percepatan yang arahnya ke sumbu X atau horizontal, ke kanan atau ke kiri? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, itu alasannya. Itulah alasan kenapa Akmal bilang sumbu X itu GLB. Karena percepatan arah sumbu X-nya nggak ada. Paham, Sal? Ya. Kalau di sumbu Y, Sal, di sumbu Y, gerak bendanya itu GLB, GLBB, atau tidak beraturan, Sal? Hmm? GLB, Kalau apa? GLBB, di sumbu Y. Di sumbu Y, bendanya itu bergeraknya GLB, GLBB, atau tidak beraturan. Hmm. Apa? Apa, Sal?
Di sumbu Y, si bola itu geraknya seperti apa? Apakah GLB, GLBB, atau tidak beraturan? GLBB, Mas. GLBB. Kenapa GLBB, Sal? Karena Kenapa GLBB? A-nya sudah nol. Karena, ulang lagi, Sal. Satu-satunya alasan Aksal bilang dia GLB itu berarti kalau saya tanya, kenapa GLB? Karena percepatannya nol. Kalau tanya, kenapa ini GLBB? Karena percepatannya konstan, angka. Kenapa ini tidak beraturan? Karena percepatannya fungsi waktu. Itu Baik. jawaban kalau tanya GLB, GLB itu tidak beraturan. Kalau saya mau tanya, di sumbunya kata Aksal GLBB. Kenapa GLBB, Sal? Karena Karena dia konstan. apanya yang konstan, Sal? Kecepatannya. Nah, karena percepatan arah sumbunya konstan. Berapa konstannya? Ya, gravitasi. Karena kita udah bilang kan, satu-satunya percepatan yang ada di kasus gerak parabola tanpa gesekan udara, yaitu gravitasi. Dan dia adanya di sumbu Y, dalam lebih tepatnya sumbu Y negatif. Maka AY-nya kita kasih negatif. Paham, Sal? Kalau Paham? Paham? Paham nggak? Paham? paham, paham, paham. Oke. Nah, kan kita udah tahu nih, sumbu X itu GLB, sumbu Y itu GLBB. Saya pernah bilang ke Aksal waktu pertemuan sebelumnya. Kalau kita sudah tahu sumbu eh, kinematikanya itu adalah GLB atau GLBB, sesusah apapun itu soalnya, sesusah apapun, pasti bisa dikerjakan menggunakan 3 rumus SMA kinematika. Yang pertama apa tal rumusnya? Pt sama dengan V0 plus AT. Ya. Berarti kalau disumbu ininya Px sama dengan V0x ditambah AX delta T. Nah, V0x itu yang mana? V0 itu adalah V0 yang arahnya ke sumbu X. Ini namanya V0x. Nah, oke, kita lihat. Itu V0x menurut Aksal itu sinusnya atau cosinusnya. V0x itu sin atau cos. Apa, Sal? Sin atau cos? V0x? Nol X. Sal? Ya, V0x itu menurut Aksal kalau dari gambar itu sin atau cos. Menggunakan sin atau cos. Ke depan apa? Sin. Iya, sin atau cos. Sin. Kalau depan. Kenapa sin? Kenapa sin? Karena depan sudut. Mas sudutnya mana, Sal? Ini sudutnya, Sal. Sudutnya nih. Pinol X tuh berlihat. Dia ada di depan sudut theta, apa di samping Samping. theta? Samping sin atau Iya, cos? samping, samping. Iya, kalau Samping samping. sin. Samping sin atau cos? Kalau samping? Samping kos. Iya, iya, Sal. Berarti dia V0 cos theta. Karena tidak ada A-nya, AX yang nggak ada, ya udah cuma begini aja di sumbu X. Paham, Sal? Begitu juga di sumbu Y. Berarti dia PY sama dengan P0Y ditambah AY delta T. Oke. P0Y itu mana? P0 yang arahnya ke sumbu Y. Ini P0Y. Kalau digambar nanti sama aja kayak ini kan. Betul, Sal? Berarti P0Y Ya, itu sin atau cos? P0Y atau sin. cos? Sin. Kenapa sin? Karena di depan sudut theta. Pas sudut. Maka dia adalah P0 sin theta. Tadi AY-nya kan min G ya, Sal. Min G delta T. Ini rumus pertamanya, Sal. Rumus pertama untuk sumbu X dan rumus pertama untuk sumbu Y. Rumus kedua apa, Sal? Masih ingat rumus keduanya? Kalau di kinematika, delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Berarti kalau di sumbu X jadinya delta X sama dengan V0 X delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Gitu ya. Nah,
Masukin deh. Berarti di V0 X apa? V0 cos theta. Delta T, delta T. Karena dia nggak ada AX-nya, ya udah begini aja. Ini rumus keduanya untuk sumbu X. Begitupun di sumbu Y, Sal. Berarti dia adalah delta Y sama dengan V0Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Kalau kita punya delta Y-nya sama dengan, tadi V0Y adalah V0 sin theta delta T. Tadi A-nya minus, maka jadi minus setengah G delta T kuadrat. Ini adalah rumus keduanya di sumbu Y. Oke. Rumus ketiga apa Sal di kinematika? Kalau kita menggabungkan keduanya menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta R. Kalau di sumbu artinya Vx kuadrat sama dengan V0x kuadrat ditambah 2AX delta X. Oke, berarti kita punya Vx kuadrat. V0x itu berarti V0 cosinus theta. Kalau tidak ada AX-nya, ya udah begini aja. Oke. Nah, begitu juga di sumbu Y, Sal. Berarti jadi apa? VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Maka kita akan punya VY kuadrat, tadi V0Y itu adalah V0 sin theta. Tadi AY-nya min G ya. Jadi min 2G delta Y. Oke, udah. Jadi pada dasarnya parabola tanpa gesekan udara itu cukup 3 rumus ini, Sal. 3 rumus untuk sumbu X dan 3 rumus untuk sumbu Y. Oke, rumus ini dapat kalian pakai di semua titik di dalam lintasan parabola. Dimanapun boleh dipakai. Kalau Aksal ingat di SMA itu ingat sekali pasti di SMA disuruh menghafal bagaimana cara kita mencari puncak dan bagaimana cara kita mencari jangkauan terjauhnya maksimumnya. Nah, perlu nggak itu kita hafal rumusnya? Nggak perlu, Sal. Kenapa? Karena dengan 3 rumus ini berlaku untuk semua titik di lintah parabola, termasuk di puncak. Saya percaya, kita coba ya. Saya akan menggunakan 3 rumus tadi untuk mencari puncak. Nah, yang harus dipahami sama Aksal itu adalah hal apa, fenomena apa yang terjadi pada bola ketika bola mencapai puncak. Apa, Sal? Apa yang terjadi pada bola ketika bolanya mencapai puncak? Apa, Sal? Akan tukar karena gravitasi. Kenapa? Akan tukar karena gravitasi. Emang gravitasi cuma ada di puncak? Emang nggak di puncak nggak ada gravitasi? Kan titik maksimal. Punya apa? Iya, emang jadi gini, Sal. Yang namanya Hmm. fenomena itu artinya itu hanya berlaku di titik tertentu. Kalau asal bilang di puncak itu terpengaruh gravitasi, emang di bawah nggak terpengaruh? Emang di sini nggak terpengaruh? Terpengaruh kan? Iya. Berarti bukan fenomenanya. Coba bayangin lagi. Apa yang terjadi dengan bola ketika bolanya tepat di puncak? Apa salah? Mulai Ketika turun. mulai turun. Oke. Nah, fenomena itu maksudnya adalah Aksal tahu besarannya apa dan Aksal tahu nilainya berapa. Kalau Aksal bilang fenomenanya mulai turun, itu nggak bisa dimatematikaiin. Dimatematikainya jadi kayak gimana tuh mulai turun? Coba, cari Iya. lagi coba. Fenomena apa yang terjadi ketika bola mencapai puncak? Apa salah? Hal Hmm, apa, besar apa yang bisa kita ukur dan kita tahu nilainya ketika bola di puncak? Apa salah? Apa? eh, kecepatannya. Apa? Kecepatannya. Kecepatan atau percepatan? Kecepatan. Kecepatan.
Kecepatannya gimana Sal di puncak? Hmm. Gimana kecepatannya di puncak, kecepatan bolanya? Gimana Sal? Hmm? Gimana? Kecepatan bola di puncak gimana Sal? Halo, gimana Sal? Gimana menurut Aksal? Kecepatannya, Kecepat, kecepatan vertikal sama horizontalnya gitu. kecepatan vertikal dan horizontal berapa? Kecepatan vertikalnya nol sih. Kalau horizontalnya, nol nggak? Eh, ada harusnya. Nah, iya. Jadi kecepatan tuh ada dua kan, karena ini dua dimensi Sal. Ada Vx sama Vy. Vx itu namanya kecepatan horizontal. Itu yang membuat benda bergerak secara mendatar, horizontal. Sedangkan Vy itu kecepatan vertikal. Itu yang membuat benda bergerak secara vertikal atas bawah. Ketika bola tersebut ada di puncak, bolanya kan nggak bergerak ke atas, tapi masih gerak ke kanan. Artinya, Iya. fenomenanya ketika di puncak, itu adalah VY-nya, nilainya nol. Paham, paham, Sal? Sama. Nah, sekarang tinggal cari. Biasanya kalau di puncak itu, Aksal diminta untuk mencari apa? Di puncak apa sih yang cari biasanya? Apa, Selain Sal? kecepatan, Pak. Hah? Apa? Selain kecepatan. Enggak, biasanya kalau kita ketemu soal parabola, pertanyaannya apa sih kalau kita mau tanya di puncak itu apa yang dicari? Apanya? Apa dari bolanya? Tinggi maksimum ya. Apa tinggi maksimum? Berarti Y ya? Iya. Ya, itu sering banget tuh dia nyari. Iya. Berapa tinggi puncaknya? Nah, kalau Aksa disuruh mencari tinggi puncak, maka Aksa lihatnya rumus untuk sumbu Y. Lihat sumbu-sumbu Y yang saya kotakin. Ada tiga kan ya, betul? Iya. Nah, karena yang dicari Y puncak, berarti kan didapatkan dari delta Y. Betul, Sal? Tuh. Dari tiga rumus sumbu Y, yang saya kotakin di sumbu Y, mana rumus yang ada delta Y-nya, Sal? Rumus keberapa sama rumus keberapa? Rumus tiga rumus ini kan ada yang delta Y-nya nih. Kita Kedua. tetap dari Y kan? Iya. Kedua, kedua aja. Yang lain nggak ada. Kedua sama Rumus kedua doang yang ada. Sama yang ketiga. ketiga. Hmm. Kedua ada delta Y. Oke. Ketiga juga ada delta Y, Sal. Artinya apa? Secara matematik harusnya tinggi puncak dapat dipakai menggunakan rumus kedua atau rumus ketiga. Itu ya. Karena di rumusnya ada delta Y. Tapi lihat deh, Sal. Rumus kedua, untuk mencari delta Y, kita butuh informasi delta T. Berapa lama untuk mencapai puncak? Kita kan belum tahu ya, Sal. Delta T-nya berapa, udah? Nah, maka dari itu, akan lebih mudah kalau kita mencari delta Y menggunakan rumus ketiga. VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dikurangin 2G delta Y. Ketika kondisinya puncak, maka V-nya 0. Tadi kan ya kata aksal Hmm. fenomenanya. Maka Ya, kita Pak. punya 0 kuadrat dikali sin kuadrat theta minus 2G. Nah, delta Y-nya menjadi delta Y puncak. Kalau kita pindah ruas, kita akan punya delta Y puncak itu adalah V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2G. Tadi Akmal mintanya Y puncak ya, bukan delta Y puncak. Delta Y puncak kita pecah lagi, Sal. Jadi sama aja Y puncak dikurangin Y mula-mula. Jadi kita punya
V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Karena yang kita mau cari adalah tinggi puncak, berarti Y puncaknya itu adalah Y mula-mula ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Lihat, Sal. Nggak perlu kita hafal, Sal. Untuk mencari tinggi puncak nggak perlu. Kenapa? Karena saya sudah bilang, parabola tanpa gesekan udara, rumusnya cuma tiga. Tiga untuk sumbu X dan tiga untuk sumbu Y. Terus apa lagi biasanya yang dicari kalau di puncak? Yang biasa dicari di puncak itu adalah biasanya waktunya. Berapa delta T untuk mencapai ke puncak? Ya udah, dari tiga rumus yang ada di sumbu Y, mana yang ada delta T-nya, Sal? Rumus keberapa sama rumus berapa? Sal? Halo? Yang kedua Dari tiga rumus yang kedua sama sama yang yang pertama. pertama, betul? Ya. Artinya, delta T puncak dapat dicari pakai rumus yang pertama atau pakai rumus yang kedua. Terserah Aksal. Misal, saya pakai rumus yang pertama deh. VY sama dengan V0 sin theta dikurangin G dikali delta T. Ketika kondisinya puncak, puncak itu tadi fenomenanya apa, Sal? VY-nya 0. V0 sin theta dikurangin G delta T-nya adalah delta T puncak. Maka kalau kita pindah ruas, dapatlah berapa delta T untuk mencapai ke puncak, yaitu V0 sin theta dibagi G. Paham, Sal? Ngerti? Ngerti ya? Nah, Oke. Terus biasanya apa lagi yang cari? Jangkauan maksimum. Nah, perlu nggak dihafal rumusnya? Nggak perlu. Sama kayak tadi. Kita bedanya tinggal jangkauan pahami maksimum sama tinggi maksimum apa? jangkauan tuh ini. Berapa jauh dia? Berapa jauh dia terlempar? Paham? Oh, berarti sebut Oh, X-nya. ya, betul. Nah, Oke. perlu nggak dihafal? Nggak perlu, Sal. Aksal perlu tahu itu adalah fenomena apa yang terjadi ketika bola tersebut mencapai titik terjauhnya. Coba lihat, Sal. Di soal ini, apa yang terjadi dengan bola ketika bola tersebut mencapai titik terjauh lintasan atau maksimumnya? Apa yang terjadi fenomenanya? Halo, Sal. Apa yang terjadi Oh, dengan bola ketika bolanya ada di jangkauan maksimum atau titik terjauhnya? Apa, Sal? sudah di bawah. Iya. Jadi buat itu artinya apa kalau dibikin matematika? Eh, sudah sudah nol Hmm? apanya ya? Apa yang nol? Kalau sudah di bawah berarti apa yang nol? Kecepatan gravitasinya. Tal, emang gravitasi berubah-ubah. Emang gravitasi di puncak sama di bawah beda. Eh, posisinya sih. Ini, Posisi itu apa berarti? X apa Y-nya? Y-nya. Nah iya, Y-nya nol. ketika di sini ketinggiannya nol, betul? Nah, Iya. dia kan mulai dari ketinggian nol juga ya. Berarti boleh nggak saya bilang tinggi awalnya juga nol, betul? Berarti ketika kondisi maksimum itu sifatnya kondisional. Artinya tidak selamanya maksimum itu terjadi saat itu. Nah, di sini terjadi saat apa? Saat delta Y-nya, yaitu adalah Y maksimum dikurangi Y mula-mula, nilainya 0. Apakah selalu kondisi maksimum terjadi saat delta Y-nya 0? Tidak, Sal. Bisa saja dia melemparkan dari atas gedung. Seperti ini. Tingginya H. Oke, ini contoh. Gitu ya. Tinggi mula-mulanya H. Tapi tinggi akhirnya 0. Sehingga delta Y-nya min H, bukan 0. Karena 0 dikurangin H. Paham ya, Sal? Nah, kalau udah tahu delta Y-nya 0 di kasus ini,
Kita tadi mau cari apa sih kalau maksimum tuh mau cari jangkauan kan? Jangkauan tuh sumbu X, betul? Maka kita lihatnya rumus Betul. di sumbu. Lihat, dari tiga rumus di sumbu X, mana yang ada delta X-nya? Rumus keberapa? Rumus keberapa? Delta Kan X, rumus rumus yang ada delta X-nya, kedua. rumus berapa? Dua kan? Nggak ada Hmm. pilihan lagi kan ya? Berarti mau nggak Ya. mau mencari delta X itu menggunakan rumus kedua, yaitu V 0 cos theta dikali delta T. Berarti pada kondisi jangkauan terjauh maksimum, delta X-nya juga maksimum. V 0 dikali cos theta, delta T-nya juga delta T maksimum. Nah, masalahnya kita nggak tahu, Sal, delta T maksimumnya berapa. Waktu yang diperlukan oleh bola untuk sampai di jangkauan terjauhnya. Tapi kita kan punya informasi delta Y. Berarti kita lihat lagi rumus delta Y. Ada nggak rumus delta Y yang ada delta X, delta T-nya, Sal? Ada nggak, Sal? Rumus delta Y yang ada delta T-nya. Ada, Sal? Ada yang kedua. Rumus kedua kan? Berarti dari delta Y itu kalian bisa mencari delta T. Tadi apa? Delta Y itu rumusnya adalah V 0 sin theta delta T dikurang setengah G delta T kuadrat. Di kondisi maksimum, di soal ini terjadi saat delta Y-nya 0. Maka V 0 sin theta delta T-nya delta T max. Kalau udah maksimum, dikurangin setengah G delta T max kuadrat. Maka kita bisa reduksi delta T-nya maxnya hilang satu. Pindah ruasa setengah G dikali delta T max. Nilainya adalah V 0 sin theta. Maka delta T max-nya nilainya adalah 2 V 0 sin theta dibagi G. Apakah selalu, Sal, delta T max itu rumusnya 2 V 0 sin theta per G? Selalu nggak, Nal? Selalu nggak delta T max itu rumusnya V 0, 2 V 0 sin theta per G? Selalu nggak, Sal? Hmm. Selalu nggak? Menurut Kayaknya Aksal? enggak. Enggak. Kenapa enggak? Waktu itu udah bilang, maksimum itu sifatnya kondisional. Nggak selalu delta Y-nya terjadi saat 0. Betul? Oh. Nah, artinya delta T max-nya juga nggak selalu 2 final sin theta per G. Artinya jangan dihafal, misal. Percuma. Akal ntar yang keluar beda, percuma. Ya, kita masukin ke delta X-nya. Maka dapatlah delta X max-nya, yaitu V 0 cos theta delta T max-nya masukin. 2 V 0 sin theta dibagi G. Oke? Kalau kita masukin, kita akan punya delta X max-nya menjadi 2 V 0 kuadrat cos theta sin theta dibagi G. Apakah selalu rumus delta X max itu selalu itu, Sal? Selalu nggak? Jawabannya tidak. Hmm. Kenapa? Tidak. Karena tadi kan sudah bilang, pas kondisi maksimum tuh delta Y-nya 0 tuh bukan selalu, tapi kondisional. Artinya nggak selalu delta X max itu 2 V 0 kuadrat sin cos dibagi G. Oke. Kalau Aksal masih ingat pelajaran trigonometri, 2 sin theta dikali cos theta itu nilainya adalah sinus 2 theta. Sehingga kalau kita sederhanakan, delta X max-nya itu adalah V 0 kuadrat sinus 2 theta dibagi G. Jangan dihafal ya. Kenapa? Karena belum tentu
delta X max-nya itu ini. Kalau di soal, karena kita harus perhatikan kondisinya apa. Bisa aja delta Y-nya nggak nol, delta Y-nya H atau min. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Oke. Nah, Aksal dikasih soal kan sama Pak Enjang Ya, Pak. yang tutorial. Ya. Oke, jadiin PR nggak? Ada beberapa. Nomor berapa aja? Nah, saya membahas satu. Nomor 8, 9, 10 yang PR yang mana, Sal? 8, 9, sama 10 yang jadiin PR sama Pak Enjang yang mana? Yang, ya, Pak. Coba lihat. Apa tiga-tiganya? Apa nggak ada? Nomor berapa yang jadi PR? Yang, oh, yang 8. 8. Oke, kita coba ini 8 ya. Oke. Ya, Pak. Jadi 8, 9, 10 itu adalah materi apa namanya gerak parabola, Sal. Biasanya satu di DPR, tapi kalau tiga-tiga juga bisa. Oke, coba dibaca dulu, Sal. Ada seorang pemain menendang bola dengan sudut elevasi 40 derajat. Kecepatan awalnya 20 meter. Oke. Hitung waktu total bola selama di udara. Delta T selama di udara. Itu delta T maksimum. Betul ya? Jarak horizontal maksimum. Delta X maksimum. Betul ya? Betul, Sal? Oke. Kalau kita bikin gambar, kan kira-kira gambarnya gini ya. Kalau kita menendang bola kan berarti kan dari tanah ya gitu ya. Betul? Dari tanah kayak gini. Oke, sama aksal bolanya itu ditendang. Ditendangnya membentuk suatu sudut seperti ini. Ini 45 derajat. Menyebabkan bolanya akan membentuk lintasan parabola. Oke. Nah, ber- berarti kita udah tahu kalau V0-nya itu adalah 20 meter per second dengan sudut theta elevasinya 45 derajat. Sekarang dia minta apa? Ketika bola itu mencapai titik terjauh maksimum, berapa delta T maksimumnya? Gitu ya, Sal? Yang A, dan berapa delta X maksimumnya? Itu yang B. Oke, kayak tadi, Sal, itu nggak perlu dihafal. Yang perlu diingat adalah fenomenanya apa. Ketika dia di jarak terjauhnya di soal ini kan terjadi saat ketinggian bola nol. Betul, Sal? Betul? Halo, Sal? Ya, betul, Pak. Oke. Dan di sini kondisi awalnya bola juga dilepaskan dari tanah. Berarti kondisi terjauhnya terjadi saat delta Y-nya, yaitu Y akhir dikurangin Y mula-mula, nilainya 0. Nah, kita mau cari delta T. Jadi kita tahu ya, ada rumus delta Y yang ada delta T-nya. Delta Y itu adalah apa rumusnya? Kalau delta T V0 sin theta delta T dikurang setengah G dikali delta T kuadrat. Pada kondisi maksimum di soal ini terjadi saat delta Y-nya 0. V0 sin theta delta T-nya, jadi delta T maksimum dikurangin setengah G delta T maksimum kuadrat. Gitu ya. Nah, kayak tadi, Sal, kita bisa hilangkan delta T max-nya. Satu. Kalau kita pindah ruas, jadinya apa? Setengah G delta T max sama dengan V0 sin theta. Maka delta T max-nya itu adalah 2 kali V0 sin theta dibagi gravitasi. Tinggal masukin, Sal. 2. Tadi berapa V0-nya?
20. Sin theta berarti sin 45 setengah akar 2. Anggap aja gravitasi kita pakai 10. Gitu ya. Maka kalau kita sederhanakan, kita coret jadi 2, terus coret ini. Berarti delta T max-nya itu adalah 2 akar 2 seka. Paham, Sal? Ngerti? Paham? Paham, Ya, Sal? ya, Pak. Oke. Terus dia minta apa lagi? Yang B, dia minta delta X max. Oke. Nah, tadi apa rumusnya? V0 cos theta dikali delta T. Kalau delta X-nya max, maka delta T juga harus max. V0-nya 20. Cos-nya cos 45 setengah akar 2. Tadi delta T-nya 2 akar 2. Itu ya, bisa kita hilangin. 2-nya kita hilang sama 2, maka delta X max-nya menjadi 40 meter. Oke, paham, Sal? Jadi, nggak perlu tuh Aksal menghafal rumus untuk puncak. Nggak perlu menghafal rumus untuk jangkauan maksimum kayak gini. Nggak perlu, Sal. Yang perlu diingat adalah fenomenanya. Paham, Sal? Paham? Sal? Halo, halo. Halo, Sal. Halo? Ya, Pak. Ya. Paham, Oke. Pak. Nah, kinematika selanjutnya, kita akan belajar yang namanya ini, Sal. Kinematika gerak melingkar. Oke. Kan tadi ya, apa namanya? Sebelum-sebelumnya itu kita belajarnya gerak lurus ya, Sal. Gerak lurus itu namanya gerak linear. Nah, sekarang gimana kalau kita belajarnya gerak melingkar? Gerak melingkar itu istilahnya namanya gerak angular. Nah, harusnya kalau Aksal udah paham tentang gerak lurus, udah paham, harusnya gerak melingkar juga paham, Sal. Kenapa? Karena pada dasarnya gerak lurus dan gerak melingkar itu cara mengerjakannya sama. Cuman beda yang namanya apa ya besarannya. Waktu kita belajar gerak lurus, Sal, kita hanya belajar apa sih? Posisi, kecepatan, dan percepatan. Kalau di angular apa? Sudut, omega, dan alfa. Ada hubungannya nggak, Sal? Jawabannya ada. Posisi itu adalah jari-jari dikali sudut. Tapi sudutnya harus diubah dulu ke mode radian, jangan derajat. Kecepatan itu jari-jari dikali omega, dan A itu adalah jari-jari dikali alfa. Itu hubungannya. Oke, sekarang kita mau kasih namanya. Theta itu disebutnya sudut. Oke, omega disebutnya kecepatan sudut. Atau nama lainnya kecepatan angular. Alfa disebutnya percepatan sudut. Nama lainnya percepatan angular. Kalau V disebutnya apa? Kecepatan. Karena dia gerak lurus, kecepatan linear. Nama lain kecepatan linear itu adalah kecepatan tangensial. Kenapa? Karena arah dari V pada kasus gerak melingkar, arahnya selalu menyinggung lingkaran. Menyinggungkan itu gradien kan. Gradien itu sama aja arah tangensial. A disebutnya percepatan linear, nama lainnya percepatan tangensial. Oke.
Nah, kan kita lihat. Kita perhatikan, waktu kita belajar gerak linear, asal saya kasih tahu, gerak lurus secara umum dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, GLB, ciri utamanya percepatannya 0. Yang kedua, itu adalah GLBB, ciri utamanya percepatannya konstan. Konstan itu artinya angka, selain angka 0. Yang ketiga, namanya gerak lurus tidak beraturan. Ciri utamanya A-nya merupakan suatu fungsi waktu. Sama asal di gerak melingkar secara umum juga ada tiga. Yang pertama, gerak melingkar beraturan, GMB. Ciri utamanya alfanya yang 0. Jadi A di gerak lurus itu sama aja alfa kalau di gerak angular. Yang kedua namanya adalah GMBB. Ciri utamanya alfanya merupakan suatu konstanta, suatu angka selain angka 0. Yang ketiga adalah gerak melingkar tidak beraturan. Ciri utamanya adalah alfanya merupakan fungsi dari T. Oke, sama kan ya? Cuman dibedain konversinya aja. Oke, nah waktu kita belajar gerak lurus juga pernah saya terangkan. Apabila kasusnya itu adalah GLB atau GLBB. Tahu dari mana dia GLB atau GLBB? Tahu dari A-nya. GLB itu A-nya 0, GLBB itu A-nya suatu konstanta angka. Kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun itu, pasti bisa diselesaikan menggunakan tiga rumus. Vt sama dengan V0 plus A delta T. Yang kedua, delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, gabungannya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Sama juga, Sal. Apabila digerak melingkar, gerakannya itu adalah GMB atau GMBB. Tahu dari mana dia GMB atau GMBB? Tahu dari alfanya. Oke, kalau digerak melingkar tuh lihat dari alfanya. Oke. Nah, kalau kasusnya GMB atau GMBB sama. Rumusnya cuma tiga. Oke. Yang pertama, Vt jadi omega T sama dengan omega 0 ditambah A jadi alfa delta T. Yang kedua, delta R menjadi delta theta. I jadi omega 0 delta T ditambah setengah A jadi alfa delta T kuadrat. Yang ketiga, jadinya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Lihat, Sal, cuman diganti aja, Sal. Diganti R jadi theta, I jadi omega, dan A jadi alfa. Nah, waktu kita belajar di kinematika gerak lurus, flowchart-nya kan seperti ini. Kalau kalian dikasih fungsi R, kalau kalian turunkan, maka akan mendapatkan fungsi V. Kalau dikasih fungsi V, diturunkan sekali lagi, dapatlah fungsi A. Kalau dibalik, kalau kalian punya fungsi A, diintegralkan, dinaikin, dapatnya itu delta V. Kalau kalian olah sedikit saja delta V-nya menjadi V, kemudian V-nya diintegralkan lagi, dapatnya adalah delta R. Kalau diolah lagi, delta R bisa menjadi R.
Gitu ya. Ini kalau di gerak lurus. Kalau di gerak melingkar sama. Kalau kalian punya sudut theta, kalian turunkan sekali, maka dapatlah adalah omega. Kalau omega diturunkan lagi, dapatnya adalah alfa. Kalau dibalik, kalian punya alfa, dinaikin, maka diintegralkan, maka dapatnya delta omega. Kalian olah sedikit, jadilah fungsi omeganya. Kalian integralkan lagi, dapatnya delta theta. Kalau diolah lagi, udah jadinya theta. Lihat, Sal, sama persis kan? Cuman diganti besarannya aja. Nah, tapi ada satu besaran yang hanya terdapat di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangannya di gerak lurus. Apa itu? Yaitu adalah percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Yaitu percepatan yang mengarah ke pusat. Simbolnya ASP. Rumusnya P kuadrat dibagi R atau omega kuadrat dikali R. Mau pakai yang mana terserah. Nah, ASP ini tidak ada tuh besaran yang sepadannya di kasus gerak lurus. Paham? Aksal paham? Aksal? Ya, Halo, Pak. halo? Oke. Ya, Pak. Nah, contoh. Misalkan kita punya kasus GMB. GMB tadi cirinya apa, Sal? Alfanya 0. Kalau alfanya 0, maka percepatan tangensial juga hasilnya 0. Kenapa? Karena A tangensial itu rumusnya R kali alfa. Jadi A biasa itu disebutnya A tangensial. Nah, bayangkan kita punya lintasannya berbentuk lingkaran seperti ini. Oke, kita bikin dulu itunya, sumbu positif, apa sumbu pusatnya. Oke, seperti ini. Oke, anggaplah ini adalah suatu lintasan dari suatu benda. Anggaplah dia berputar berlawanan jarum jam. Oke, ini arah putarnya. Di sini ada suatu benda sedang bergerak dengan lintasan yang bentuknya lingkaran. Kalau benda itu bergerak dengan lintasan lingkaran, pasti kecepatannya itu arahnya akan menyinggung lingkaran. Makanya disebutnya V tangensial, V singgung. Jadi ini adalah arah dari V tangensial. Oke, setiap benda bergerak melingkar, pasti selalu saja ada percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Itulah yang disebut sebagai percepatan sentripetal. Lihat, arah dari V tangensial dan sentripetal AXP selalu membentuk sudut 90 derajat. Nah, maka dari bentar. Oke. Nah, maka dari itu, Sal, pada kasus GMB, memang dia tidak memiliki alfa, alfa yang 0. Tapi dia memiliki percepatan total yang tidak lain adalah percepatan sentripetal. Jadi pada kasus GMB, percepatannya itu adalah percepatan sentripetal. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya GMBB? Tadi GMBB ciri utamanya adalah alfanya merupakan suatu konstanta. Apa itu konstan? Angka. Kalau alfanya berupa angka, maka percepatan tangensialnya juga ada, yaitu apa? R dikali alfa. Coba lihat, anggaplah kita punya lintasan berbentuk lingkaran seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah titik tengahnya.
Oke, anggaplah partikelnya itu bergeraknya counterclockwise kayak tadi. Ini ada sebuah partikel sedang bergerak memutari lintasan berbentuk lingkaran. Jadi saya bilang apa ke Aksal, kalau ada benda bergerak melingkar, pasti kecepatannya itu arahnya melingkaran. Seperti ini. Oke, ini adalah arah V tangensial. Jangan lupa, pada kasus GMBB juga ada yang namanya A tangensial. Arahnya kemana A tangensial? Searah dengan arah V tangensial. Kalau dia dipercepat, artinya arah A tangensialnya juga ke arah sini. Ini arah dari A tangensial. Jangan lupa juga, kalau setiap benda bergerak melingkar, pasti akan selalu saja ada yang namanya percepatan yang mengarah ke pusat. Itu yang disebut sebagai percepatan sentripetal. Perhatikan, pada kasus GMBB terdapat dua percepatan, yaitu percepatan tangensial dan percepatan sentripetal, di mana keduanya itu membentuk sudut 90 derajat. Terus gimana dong cara kita menghitung A-nya? Kita hitung A-nya menggunakan metode jajar jenjang. Oke, seperti ini. Nah, maka yang disebut sebagai A-nya itu adalah dari sini ke arah sini. Ini sebutnya sebagai percepatan total. A totalnya. Sehingga pada kasus GMB, percepatan totalnya itu merupakan gabungan dari A tangensial dan ASP. Karena A tangensial sama ASP-nya itu selalu 90 derajat, maka kita hitungnya dengan menggunakan akar, yaitu A tangensial kuadrat ditambah A sentripetal kuadrat. Berarti pada kasus ini, A totalnya itu adalah akar dari A tangensialnya itu R dikali alfa, ASP-nya, tadi apa rumusnya? V kuadrat dibagi R dikuadratin. Paham, Sal? Ngerti, Sal? Sal? Ya. Oke, terus yang, yang PR lagi yang mana, Sal? Nomor 11, nomor 12, atau nomor 13, Sal? Yang jadiin PR sama Pak Injak. Yang Nomor berapa? 11. 11 PR? Oke, kita kerjain nomor 11 berarti. Oke, kita coba lihat. Nomor 11 itu ini. Ini, 11 ya. Kita crop dulu. Oke. Nah, jadi nomor 11, 12, 13 itu adalah materi yang namanya gerak melingkar. Oke, cara kerjanya kayak tadi doang. Kalau Aksa udah paham gerak lurus, gerak melingkar tuh sama aja. Cuma di convert. Oke, baca dulu, Sal. Sampai beres baca dulu, Sal. Udah dibaca belum? Udah dibaca? Baca dulu, Sal. Ya, Pak. Udah? Udah dibaca? Udah, Pak. Oke. Nah, kita perhatikan ya. Lihat, baca dulu. Partikelnya itu bergerak melingkar beraturan. Berarti apa gerakannya? G, M, B. Betul? Betul. Tuh. Berarti GMB ya, Sal ya? Jadi GMB ciri-cirinya apa, Sal? Alfanya 0. Oke. Dia bilang bergeraknya searah jarum jam. Berarti muternya gini ya. Muternya. Di bidangnya bidang XY. Pada posisi tertentu,
koordinat partikel ada di 4,4 dengan kecepatan, ini pasti V tangensial, dan percepatannya, ingat kata dia saya bilang apa? Pada kasus GMB, percepatannya tidak lain percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Nah, yang diminta adalah koordinat dari pusat lingkaran. Pusatnya juga berapa? Betul, Syal? Sal? Betul. Sal? Ya, Pak. Halo? Oke, betul gitu ya. Jadi kita mau Iya, iya, cari Pak. posisi pusat, artinya Betul. X dan Y pusat. Oke, coba kita bikin gambar dulu. Maaf, Pak, agak kesat-kesat ini sinyal saya pas jawab Bapak ya. Mengenai berarti apa graf? Merang. Saya sih asal ngomongnya lancar. Halo, tes. Tuh. Terus banget dah. Enggak, Pak, kenapa? Maaf, kurang jelas, Pak. Halo, Iya, Pak. halo. Halo, Pak. Ya udah jelas. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya udah, Pak.